Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk rekan-rekan dan audiens semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 19 6B03 yang beranggotakan saya Rega Rizky Maulana, Kirana Andriani, Muhammad Alfa Zuriansyah, dan Rajib Noviandi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan kerangka The Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF studi kasus PT Pos Indonesia Malang. Next. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang Pos Indonesia. Oke, untuk PT Pos Indonesia Malang merupakan kantor pusat Malang yang bertugas untuk mengurus segala bentuk kiriman paket dan dokumen serta layanan yang disediakan. Pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu pendukung keberhasilan proses bisnis. Namun dalam proses pengembangan yang dilaksanakan masih belum mengikuti aturan sebuah enterprise arsitektur. Metode IE merupakan metode yang dibangun agar arsitektur informasi perusahaan berfokus pada arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF menyediakan metode dan alat untuk membangun, mengelola, dan melaksanakan arsitektur perusahaan, serta elemen maintenance arsitektur development method, merupakan metode pengembangan arsitektur yang disediakan oleh TOGAF untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur tertentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Next. Oke, untuk latar belakang, PT Pos Indonesia Malang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di jasa ekspedisi pertama yang ada di Indonesia. Bisnis yang dijalankan oleh PT Indonesia merupakan bisnis pengiriman dokumen, uang, serta paket berskala nasional hingga internasional. Selain jasa ekspedisi, PT Pos Indonesia Malang merupakan kantor pos pusat Malang yang bertugas untuk mengkoordinir segala urusan proses bisnis pos yang berada di kota Malang ini. Kini PT Pos Indonesia Malang melayani berbagai macam jasa pembayaran di antaranya pembayaran PLN, PDAM, telepon, cicilan kendaraan, pembayaran pajak hingga pembayaran BPJS. Oke, untuk perumusan masalah dan batasan masalah di sini untuk penjelasan tentang perumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diselesaikan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana bentuk arsitektur visi berdasarkan TOGAF. Bagaimana bentuk arsitektur bisnis berdasarkan TOGAF. Tiga, bagaimana hasil arsitektur sistem informasi berdasarkan TOGAF. Oke, dan untuk batasan masalahnya, dari permasalahan yang disebutkan, adapun batasan masalah dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Satu, tugas akhir ini tidak memperhatikan besar kecilnya organisasi, tiap memperhatikan kelengkapan dokumen yang disusun. Dan penyusunan hasil akhir pada tugas akhir ini tidak menggunakan semua langkah pada setiap tahapan. Ada arsitektur development method yang ada pada tugas. Next. Oke, untuk manfaat tugasnya, manfaat tugas akhir, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Satu, bagi PT Pos Indonesia Malang mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi di dalam organisasinya. Dua, bagi masyarakat umum mengetahui panduan pengembangan sistem informasi untuk PT Pos Indonesia Malang. Tiga, bagi penulis mengetahui perencanaan sistem informasi untuk PT Pos Indonesia Malang. Dan untuk tujuan tugas akhir berdasarkan rumusan
Oke, sebelumnya. Oke, saya ulang. Untuk tujuan akhir berdasarkan rumusan dan batasan masalah, adapun tujuan tugas akhir ini adalah menyusun arsitektur tujuan pada PT Pos Indonesia Malang berdasarkan TOGAF. Dua, menyusun arsitektur bisnis pada PT Pos Indonesia Malang berdasarkan TOGAF. Tiga, menyusun arsitektur sistem informasi pada PT Pos Indonesia Malang berdasarkan TOGAF. Next. Oke, di sini contohnya untuk struktur organisasinya. Untuk pimpinan ada kepala kantor, di bawahnya ada wakil kepala dan ada beberapa jajaran seperti manajer, KPC, KPCDK, dan LE. Dan di bawah manajer ada susunan yang terdiri dari manajer post trade, manajer antaran, manajer keuangan, manajer PPO, manajer SLPK, manajer pelayanan, manajer sarana, manajer PPLA, manajer audit mutu, manajer pemasaran, manajer solution IT, manajer SDM. Oke, ini sedikit penjelasan tentang TOGAF. TOGAF dimulai awal 1990-an digunakan untuk mengembangkan arsitektur teknis dan telah dikembangkan oleh The Open Group ke dalam kerangka arsitektur enterprise yang luas. Berdasarkan pada bukunya, TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur yang menyediakan metode dan tools untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan arsitektur enterprise. TOGAF merupakan kerangka dan metodologi untuk membangun peningkatan efisiensi bisnis yang ada pada sebuah organisasi. Ada 4 jenis arsitektur dari suatu enterprise arsitektur keseluruhan. Satu, arsitektur bisnis. Dua, arsitektur data. Tiga, arsitektur aplikasi. Dan yang terakhir, arsitektur teknologi. Nah, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Afwan Triansyah. Dipersilakan Afwan. Jadi, Ya, ya di sini ada arsitektur teknologi, yaitu arsitektur yang menempatkan strategi bisnis, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis utama. Arsitektur bisnis menggambarkan strategi, maksud, fungsi. Ya, saya lanjut. Di sini arsitektur bisnis menggambarkan strategi, maksud, fungsi, informasi, dan aset bisnis yang penting untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, pemerintah, dan sebagainya. Lalu ada arsitektur data, menggambarkan struktur aset, data, dan sumber daya manajemen data organisasi secara logis dan fisik. Kerangka arsitektur data menyediakan struktur untuk mendokumentasikan detail informasi yang penting bagi organisasi. Ya, selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi adalah proses memusatkan data, memusatkan pada pengembangan dan penerapan solusi atau layanan yang sedang diciptakan untuk organisasi tersebut. Selanjutnya, arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi adalah suatu pendekatan dalam menjelaskan struktur dan hubungan teknologi perusahaan saat ini dan di masa depan untuk memaksimalkan nilai dalam teknologi tersebut. Next. Selanjutnya ada TOGAF ADM. TOGAF Architecture Development Method atau ADM merupakan elemen kunci yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. TOGAF ADM menyediakan proses yang teruji dan berulang untuk mengembangkan arsitektur. ADM tersendiri adalah metode generik yang berisi sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progresi dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan enterprise arsitektur. ADM meliputi 8 tahapan dasar. Yang pertama fase A, arsitektur vision. Yang ketiga ada fase C, information system arsitektur. Yang selanjutnya ada fase D, teknologi arsitektur. Lalu ada fase E, opportunity and solution. Fase F, migration planning.
Fase G, Implementation Governance. Fase H, Arsitektur Change Management. Metodologi penelitian. Tahap dalam penelitian yang dilakukan mengacu pada kerangka the Open Group Architecture Framework atau TOGAF yang merupakan kerangka penelitian untuk melakukan desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur, sistem informasi dan teknologi informasi seperti pada gambar di samping. Next. Uraian metodologi. Berdasarkan metodologi penelitian di atas, penjelasan setiap tahap akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap studi pusaka, merupakan kegiatan melakukan pendalaman, pemahaman, dan perencanaan pelaksanaan dalam pengumpulan data mengenai proses bisnis PT Pos Indonesia Malang. Yang kedua, ada tahap pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini dihasilkan data terkait dengan PT Pos Indonesia Malang, antara lain proses bisnis, struktur organisasi, visi dan misi, serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam tahap ini digunakan 3 metode, yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara. Yang ketiga ada tahap analisis dan perencanaan sistem informasi dan TI. Tahap analisis dan perencanaan S ini yang di dalamnya menggunakan TOGAF ADM. Tahapan yang dilakukan meliputi 8 tahapan, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunity and solution. Yang pertama ada preliminary phase, yaitu penentuan tujuan penelitian dilakukan berdasarkan objek studi kasus permasalahan yang dituju. Dalam penelitian ini, objek studi kasus yang dituju adalah PT Pos Indonesia Malang. Penentuan metode pengerjaan tahapan ini dilakukan penentuan panduan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Panduan yang digunakan adalah kerangka kerja TOGAF. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kirana. Baik, di sini saya akan melanjutkan uraian metodologi. Di sini ada B, arsitektur vision, yaitu pada tahapan ini menentukan kebutuhan yang dibutuhkan untuk perancangan arsitektur informasi yang meliputi identifikasi aktivitas dan kebutuhan bisnis, identifikasi sistem informasi yang digunakan di PT Pos Indonesia. Lalu C, bisnis arsitektur. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan. Berdasarkan skenario bisnis organisasi, terdapat 3 hal yang harus dilakukan, yakni 1. Menentukan sudut pandang untuk memperlihatkan bagaimana stakeholder saling berhubungan. Yang kedua, menentukan sumber daya yang relevan seperti model dan pola yang digunakan. Lalu yang ketiga itu memilih dan menentukan tools dan metode umum untuk pemodelan. Lalu D, information system arsitektur. Pada tahap ini, lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Tools yang biasa digunakan berupa activity diagram dan class diagram. Tahapan yang digunakan adalah 1. Mendefinisikan entitas. 2. Membuat model konseptual relasi entitas. Pada arsitektur ini menekankan pada bagaimana aplikasi direncanakan. Dengan tahapan 1. Mendefinisikan aplikasi. 2. Membuat model konseptual proses bisnis berdasarkan aktivitas skenario bisnis dari aplikasi. Hasil dari tahapan ini adalah sebuah rancangan cetak biru yang akan dijadikan acuan oleh PT Indonesia Malang untuk membangun EA. Lalu di sini pengumpulan datanya, kami menggunakan ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada dokumentasi. Dokumen terkait yang digunakan sebagai sumber data pendukung wawancara adalah 1. Keputusan direksi tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pada PT Pos Indonesia. 2. Keputusan direksi lampiran 1 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan teknis
3. Keputusan direksi tentang visi misi dan tata nilai PT Pos Indonesia. Yang keempat, keputusan direksi tentang Pos Indonesia Way. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara dengan pihak PT Pos Indonesia Malang untuk kebutuhan pengambilan data mengenai proses bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan berdasarkan narasumber yang telah peneliti pilih untuk memenuhi data. Yang pertama, visi misi dan program kerja. Kedua, sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Yang ketiga, teknologi informasi yang sedang digunakan. Yang keempat, kondisi aset perusahaan. 5. Peraturan dan kebijakan TI di perusahaan. 6. Kemampuan SDM dalam penggunaan sistem informasi perusahaan. Dan yang ketujuh, masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ini observasi. Dilakukan dengan melihat secara langsung sistem yang berjalan, yakni bagaimana paket dari pelanggan diproses oleh PT Pos Indonesia Malang, sampai akhirnya paket diantarkan oleh bagian antaran. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem informasi diterapkan dalam proses bisnis yang dijalankan. Dalam observasi yang dilakukan didapati bahwa kondisi as is perusahaan dari segi penerapan sistem informasinya adalah belum secara maksimal integrasi yang dilakukan. Bisa dilihat dari setiap kali ada perubahan yang menjadi manajer yang bersangkutan, perlu memberikan laporan langsung ke manajer yang lainnya. Selain itu, dalam penyusunan laporan setiap paginya, diperlukan pelaporan menggunakan kertas dari setiap bagian yang nantinya di-ACC langsung oleh kepala kantor. Lalu di sini analisa perancangan strategi SI atau TI. Fase persiapan atau preliminary phase. Pada penelitian ini menggunakan beberapa acuan pengembangan yang menerapkan prinsip-prinsip arsitektur sebagai berikut. 1. Keputusan arsitektur harus mengacu pada tujuan strategis bisnis dan proses bisnis pada PT Pos Indonesia Malang. Kedua, arsitektur yang dikembangkan harus aman. Yang ketiga, data dan informasi harus dilindungi dari akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, arsitektur dirancang agar mudah dalam melakukan penambahan dan pengembangan ke depan. Yang kelima, aplikasi saling terintegrasi. Lalu terkait analisa perancangan strategi SITI, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rajib. Baik, terima kasih rekan Kirana. Baik, untuk yang kedua, arsitektur bisnis, analisa gap sistem informasi PT Pos Indonesia Malang. Analisa gap di sini dilakukan bertujuan untuk mengetahui arsitektur bisnis dan kebijakan sistem informasi yang saat ini berjalan dan menemukan solusi atau analisa untuk memunculkan sistem informasi yang baru guna mencapai target perusahaan. Salah satu yang ditemukan dari analisa gap di sini adalah melalui metode observasi langsung didapatkan beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi sudah berjalan baik, namun dari segi sumber daya manusianya yang belum bisa mengimplementasikan dengan baik. Next. Ya, di sini ada rancangan arsitektur bisnis dari temuan kendala, data yang mengenai pemetaan yang akan didapatkan dengan melakukan wawancara langsung kepada bagian yang bersangkutan. Dan berikut adalah temuan kendala yang pada beberapa bagian di PT Pos Indonesia Malang. Yang itu bagian pertama, bagian pelayanan. Kendalanya yaitu yang pertama ada pelayanan di loket yang kendala tidak bisa langsung terhubung ke server. Yang kedua, keluhan yang dilaporkan belum bisa langsung ditanggapi. Untuk bagian pemasaran, kendalanya yaitu ada di database yang masih calon agen dan mitra dalam bentuk Excel. Yang kedua, susahnya merekam data transaksi. Untuk bagian antaran, kendalanya di kurangnya personil yang memahami penggunaan media sosial untuk berkomunikasi antar personil antaran. Lalu yang kedua, rata-rata personil antaran yang sudah masuk usia lanjut. Untuk bagian keuangan, kendalanya belum ada integrasinya secara otomatis dengan pelayanan loket, jadi masih dilakukan input manual. Untuk bagian SDM, kendalanya yaitu yang pertama rata-rata pegawai PT Pos Indonesia Malang yang sudah masuk usia lanjut.
Yang kedua, sulit untuk menerima perkembangan teknologi. Untuk bagian yang solusi IT, kendalanya yaitu tim pengembang aplikasi yang sedikit, lalu keterbatasan dana untuk mengembangkan perangkat keras yang mendukung. Lalu yang ketiga yaitu arsitektur sistem informasi. Kondisi sekarang pada PT Pos Indonesia Malang sudah terdapat beberapa aplikasi yang berjalan di antaranya. Yang pertama IPOS atau Integrate Postal Operation System atau IPOS merupakan sistem informasi manajemen yang digunakan untuk proses transaksi pengiriman surat dan barang. Aplikasi IPOS memiliki dua keutamaan, yaitu mempermudah proses transaksi, pengiriman surat dan barang baik di dalam maupun luar negeri, serta membuat laporan harian transaksi pengiriman surat dan barang. Untuk yang kedua ada PosPay, merupakan aplikasi pembayaran yang bisa diakses oleh customer melalui handphone. Aplikasi ini berguna untuk melakukan pembayaran secara langsung. Untuk yang ketiga, ePOD, yaitu Electronic Proof of Delivery, merupakan sebuah aplikasi yang berguna untuk melakukan tagging location kepada alamat dari pelanggan PT Pos Indonesia. Aplikasi ini akan memberikan koordinat penyampaian materi pada saat proses pengiriman barang ataupun dokumen. Dan aplikasi ini mampu mengganti nama NPWP dan alamat lokasi penerima barang atau dokumen oleh petugas pos. Next. Berikut adalah arsitektur bisnis, proses bisnisnya yang berjalan pada PT Pos Indonesia Malang. Di sini ada dua bagian. Pertama ada bagian loket dan bagian antaran. Untuk bagian loket yang pertama proses kirim barang dimulai, lalu mendata alamat tujuan paket, menentukan harga pengiriman, terus setelah itu memberikan resi pengiriman, serta meletakkan paket di puri kiriman. Untuk langsung proses bagian antaran yaitu mendata alamat, tujuan, dan jenis kiriman, lalu memisahkan paket berdasarkan tujuan dan dalam luar Jawa, membuat surat jalan pengiriman. Di sini kalau surat jalan disetujui, maka pengiriman paket ke alamat tujuan. Kalau tidak, pengiriman paket alamat asal akan dikembalikan, membuat laporan gagal kirim. Selanjutnya, kalau mengirimkan paket ke alamat tujuan gagal, maka memberikan pemberitahuan penerima tidak di tempat, lalu mengirimkan paket kembali ke kantor pos terdekat. Apabila berhasil, membuat laporan pengiriman berhasil. Lalu proses pengiriman selesai. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama bentuk dari arsitektur visi dari perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi pada penelitian ini, yakni pertama pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis internal guna mencapai target perusahaan. Kedua, mempercepat proses kerja internal dengan dukungan sistem informasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan. Lalu bentuk arsitektur bisnis yang udah dirancang dalam penelitian ini berupa solusi yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan antaranya. Pertama, kebijakan dalam pembuatan standar operasional ketika terjadi delay pada penginputan data loket. Yang kedua, penyusunan integrasi data pada sistem bagian di PT Pos Indonesia Malang. Yang ketiga, kebijakan untuk membuat dokumentasi sistem informasi yang digunakan dan akan dibuat. Selain dengan adanya kebijakan usulan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis antaranya, yang pertama sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, lalu yang terakhir sistem informasi inventory. Saran-saran dari peneliti ini, adapun saran agar pengembangan penelitian serupa bisa menjadi lebih baik lagi diantaranya yang pertama, pada penelitian berikutnya, setiap langkah-langkah yang ada pada
TOGAF ADM mampu diterapkan semua hingga hasil enterprise arsitektur lebih lengkap lagi. Lalu yang kedua, setiap fase yang dilakukan membutuhkan inputan yang saling berhubungan sehingga membutuhkan data yang cukup banyak mengenai kondisi di perusahaan. Lalu yang ketiga, diharapkan penelitian selanjutnya dapat membuat perhitungan keuntungan dengan memanfaatkan perhitungan investasi teknologi informasi agar penentuan prioritas bisa berdasarkan keuntungan di rencana sistem informasi yang diusulkan. Lalu yang terakhir, untuk penelitian berikutnya, untuk merancang enterprise arsitektur yang lengkap, maka setiap tahapan pada TOGAF ADM dilakukan semua dari tahapan preliminary phase hingga tahap arsitektur change management. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.